Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mengancam akan melenyapkan nyawa 100 orang dalam sehari, Harvey akhirnya berjalan ke atas ring. Jelas semua orang tidak percaya bahwa dia adalah Master York yang legendaris di Outskirt. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5875 sampai 5979. Chapter 5875. Semua orang tercengang menyaksikan adegan ini. Tidak ada yang mengira bahwa kata-kata Salem Moreno benar-benar akan menghancurkan hati seni bela diri Kiren Peddler. Betapa mengerikan adegan ini. Kakak senior, kamu memang yang terkuat di Outskirt. Pada saat ini, Conrad Ray berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan Salem Moreno yang bertanggung jawab, maka dia ditakdirkan untuk kembali sebagai raja yang paling kuat. Pada saat ini, bukan hanya keluarga Ray. Mulai sekarang, klan serigala dan 4 suku besar di Outskirt akan bersujud di depannya. Semua orang merasakan kepahitan di hati mereka. Awalnya ini adalah pertandingan ring yang diadakan setiap tahun. Tanpa diduga, burung raptor menyeberangi sungai hari ini dan menutupi langit hanya dengan satu tangan. Mulai saat ini, seluruh Outskirt mungkin akan berubah. Salem Moreno, Salem Moreno. Dia seharusnya kakak tertua dari Creed Moreno yang kalah sebelumnya, kan? Kalau begitu, mereka tidak hanya di sini untuk klan serigala dan 4 suku besar di Outskirt. Cabang longmen di Outskirt, itu juga yang ada dalam tujuan mereka. Ernest Ray gemetaran saat ini, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan suara tersendat-sendat. Pada saat ini, hanya ada kepahitan yang tak terkatakan di mata Ernest Ray. Mata Salem Moreno jatuh pada Ernest Ray dengan ringan, sebelum memalingkan mukanya. Jelas, dia tidak tertarik dengan peran sekecil itu. Dengan tangan di punggungnya, dia melirik penonton, menoleh ke samping, dan berkata dengan ringan. Sekitar setengah bulan yang lalu, adik laki-lakiku Creed Moreno datang ke Outskirt. Wajar, jika dia mati. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah adik laki-lakiku. Sebagai kakaknya, aku harus mendapatkan keadilan untuknya. Aku mendengar bahwa di aula seni longmen, adik laki-lakiku dikalahkan oleh seorang pria muda bernama Tuan Muda York. Aku juga meminta Tuan Muda York untuk keluar dan memberikan beberapa petunjuk. Tentu saja, kamu juga dapat bersembunyi dan tidak muncul di sini. Tapi mulai hari ini, aku akan membantu 100 orang di Outskirt di setiap hari. Dari jika kamu tidak muncul, aku akan terus membunuh sampai kamu muncul. Tidak ada cukup orang untuk dilenyapkan lagi, aku akan ke dataran tengah. Jika semua orang-orang negara Ha terbunuh, saudaraku secara alami akan dapat beristirahat dengan tenang. Salem Moreno berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya ringan, tetapi begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang merasa ada gelombang kegelapan di dalamnya. Di depan mereka, seolah-olah mereka telah melihat gunung mayat dan lautan darah. Selain itu, semua orang tahu bahwa Salem Moreno pasti tidak bercanda saat ini. Tapi dia benar-benar akan melakukannya. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang tidak berani berbicara. Mereka semua orang takut mereka akan menjadi pelampasan Salem Moreno. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya bereaksi dan bergumam. Siapa Tuan Muda York ini? Bagaimana mungkin seseorang seperti Salem Moreno menyebutkan namanya? Seseorang berbisik. Bukan? Apakah itu Tuan Muda York yang sudah mengalahkannya Master Wu Hai Kawashiham dari negara kepulauan? Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Terutama orang-orang di kalangan atas, tokoh-tokoh besar yang tahu tentang masuknya India ke Kuil Aenar, semua tahu bahwa memang ada Tuan Muda York pada waktu itu. Bahkan Julie Augustus dari Kuil Kronen harus berlutut di depannya. Tapi pertanyaannya adalah, tidak peduli seberapa hebat orang itu, mungkinkah dia bisa dibandingkan dengan Salem Moreno di depannya? Ini adalah master besar yang dikembangkan oleh Silk. Chapter 5876. Banyak orang terlihat aneh dan mendesah dalam hati. Tuan Muda York itu dikatakan sangat dekat dengan keluarga Ray. Jika dia ingin datang, dia pasti sudah datang. Mungkin karena dia tahu bahwa Salem Moreno akan datang untuk membalas dendam, jadi dia langsung kabur. Orang ini benar-benar hanya memiliki nama palsu, dan sudah menyebabkan bencana besar, dan kita yang harus menderita. Mendengar gumaman di sekitar, hati Ernest Ray juga penuh dengan keputusasaan. Mungkinkah Harvey York benar-benar melarikan diri? Salem Moreno membawa tangannya di punggungnya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Waktu terasa berlalu dengan lambat, tetapi saat ini tidak jalan keluar, dan tidak ada yang berani berdiri. Conrad Ray tanpa sadar melirik Ernest Ray dan membuat gerakan memotong tenggorokannya. Ernest Ray menatap langit, darah dan air mata muncul di sudut matanya, mungkinkah dia harus menjelaskannya di sini? Kiren Peddler juga tersenyum pahit saat ini. Dia juga memiliki harapan tertentu untuk pada Harvey York untuk sesaat. Bagaimanapun, ketika dia pertama kali datang ke sini, dia mendengar legenda keluarga York Sekte Bumi. Tapi sekarang, mungkinkah Tuan Muda York juga merupakan seorang pengecut?
Tapi itu benar, bahkan orang ini bukanlah lawannya. Apakah mungkin, negara Ha masih memiliki seseorang untuk membalikkan keadaan? Bahkan orang-orang dari 3 kuil utama Tanah Suci Seni Bela Diri dan Sekte Bumi tidak akan berani mengambil tindakan pada saat ini kan? Setelah mengatakan itu, Kiren Peddler siap untuk pergi. Mulai saat ini, segala sesuatu di Outskirt tidak ada hubungannya dengannya. Ini ditakdirkan untuk menjadi milik orang Amerika. Pada saat ini, di atas mimbar, seseorang tiba-tiba maju selangkah. Jika kamu ingin bertarung di atas ring, maka kamu akan bertarung di sini. Balas dendam adalah balas dendam. Apa yang baru saja kamu katakan? Jika aku tidak muncul, kamu akan membantai orang yang tidak bersalah. Apakah kamu mengancamku? Orang Amerika memberimu transformasi gen dan telah mengubah pikiranmu. Di bawah tatapan luar biasa dari Harlan Higg, Harvey York membuka mulutnya dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap cincin itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua mata bertemu seketika. Bailey Cobb tampak sangat gembira dan mengenali Harvey York. Ernest Ray hanya merasa seluruh tubuhnya langsung lega, seperti orang yang selamat dari tenggelam. Kiren Peddler tertegun sejenak penuh dengan pertanyaan di benaknya. Dia tidak bisa bereaksi pada saat ini. Anak ini, apa yang baru saja dia katakan? Harvey York, jangan bicara omong kosong. Segera kembali. Harlan Higg sangat ketakutan pada saat itu sehingga seluruh tubuhnya menggigil. Lihat situasinya. Jika kamu mengatakan itu, tidakkah kamu mencari kematianmu sendiri? Dengan keterampilan Salem Moreno, dia bisa menghancurkan semua orang menjadi daging cincang hanya dengan satu telapak tangannya kan? Badan Wesley Cobb dan Billy Higg gemetaran. Meskipun mereka tahu bahwa Harvey York memiliki kemampuan, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Salem Moreno. Tatapan acuh tak acuh Salem Moreno menyapu. Pada saat ini, semua orang di sekitar mereka hanya merasa mati rasa di seluruh tubuh, dan mereka semua berlutut tanpa sadar. Bahkan Harlan Higg juga berlutut pada saat ini. Tuan Moreno, keponakanku berbicara omong kosong, tolong jangan dengarkan dia. Harlan Higg tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dalam tatapan Salem Moreno, tubuhnya membeku, mulutnya menganga, dan tubuhnya kaku. Sebaliknya, Billy Higg menggigil dan berkata, Harvey York, jangan main-main. Orang itu, benar-benar akan melenyapkan em. Harvey York melirik Billy Higg yang sedang tergagap. Pada saat ini, dia tersenyum lembut dan berkata, jangan khawatir. Dengan aku di sini, bajing ini hanya seperti ayam di mataku. Chapter 5877. Di mata semua orang, mereka memandang Harvey York seperti melihat orang gila. Harvey York perlahan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya ke arena cincin itu berada. Saat Harvey York berjalan keluar, kerumunan penonton berguling dan merangkak pergi, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan Harvey York. Meskipun mereka tidak tahu apakah otak Harvey York sudah rusak sehingga dia berpikir bahwa dirinya adalah Tuan Muda York yang legendaris. Namun dalam hal ini, jika seseorang ingin mati, apakah mungkin masih ada orang yang berani menghentikannya? Mereka jelas mendengar Salem Moreno mengatakan bahwa jika Tuan Muda York tidak datang, dia akan melenyapkan 100 orang dalam sehari. Sekarang seseorang berdiri untuk menanggungnya, ini jelas merupakan peristiwa besar yang layak untuk dibahagiakan. Harvey York mengabaikan ekspresi orang-orang ini dan berjalan kering langkah demi langkah. Dia tidak memamerkan keahliannya seperti layaknya master besar, tetapi berjalan dengan cara biasa. Di mata semua orang, dia seperti orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Awalnya, Kiren Peddler yang berpakaian putih memiliki beberapa harapan untuk Harvey York. Dia berpikir bahwa Harvey York memiliki kemampuan karena benari mengucapkan kata-kata arogan dalam keadaan seperti itu. Tapi tidak disangka Harvey York menuju ke arena dengan cara yang biasa. Pada saat ini, Kiren Peddler hanya merasa lucu di dalam hatinya. Harvey York sangat baik kepada putrinya, dan dia juga orang yang tahu membalas budi. Meskipun dia tidak memandang rendah Harvey York, dia juga tidak ingin melihat Harvey York mati. Lagi pula, jika dia berani memprovokasi orang besar seperti Salem Moreno saat ini, satu tatapan bisa melenyapkan Harvey York. Memikirkan hal ini, Kiren Peddler menahan perasaannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wah, apakah ini tempat di mana kamu bisa berbicara omong kosong? Mundur sekarang juga. Dalam hal ini, generasi Dewa Perang seperti Tuan Moreno tidak akan mempedulikanmu. Pada saat ini, apa yang dikatakan Kiren Peddler sudah mengambil risiko. Bagaimanapun, dia mengikat Salem Moreno dengan kata-kata, dan jika pihak lain marah, dia bisa ditampar sampai mati. Harvey York tidak menyangka Kiren Peddler memiliki kebaikan seperti itu. Dia berhenti, tersenyum pada Kiren Peddler dan berkata, Tuan Peddler, orang itu sudah mengancamku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kiren Peddler gemetar karena marah, dan dia hampir mau untuk mencekik Harvey York. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, orang yang ditargetkan oleh Tuan Moreno adalah Tuan Muda York yang terkenal di Outskirt. Meskipun nama keluargamu sama, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada. Apakah kamu tidak memahami dirimu sendiri? Bisakah Harvey York lain menjadi dirimu?
Mendengar kata-kata Kiren Petler, semua orang sedikit mengangguk. Itu benar, yang disebut Master York, master seni bela diri yang bisa dengan mudah mengalahkan Wuhai Kawashima di negara pulau, jelas merupakan master hebat dari satu generasi. Tapi Harvey York di depannya, meskipun dia terlihat tampan, dia terlihat lemah dan kurus. Tuan muda York macam apa yang bisa menjadi orang seperti dia? Berhentilah membuat lelucon. Harvey York mendengar kata-kata seperti itu, tetapi berkata dengan ringan. Kedua orang ini memang orang yang sama. Aku masih memiliki akal sehat ini. Terlebih lagi, aku adalah Tuan Muda York, dan Tuan Muda York adalah aku. Kiren Petler sangat marah sehingga seluruh tubuhnya menjadi dingin saat mendengar kata-kata Harvey York. Dia sudah melintasi tanah negara khas selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah menemukan orang keras kepala seperti itu. Untungnya, dia menghentikan ambiguitas kecil antara dia dan putrinya. Jika tidak, begitu dia menikahi orang seperti itu, putrinya akan hancur selama sisa hidupnya. Chapter 5878. Di hadapan keraguan semua orang, Salem Moreno juga melingkarkan lengannya di dadanya dan menatap Harvey York dengan acuh tak acuh. Penglihatannya cukup bagus, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Harvey York pasti telah berlatih seni bela diri. Lagi pula, jika dia tidak berlatih bela diri, siapa yang bisa begitu tenang di depannya? Bahkan di antara tiga kuil utama, Stefan Augustus yang mengaku bisa memanggil semua biksu di Sekte Bumi mungkin tidak bisa akan begitu tenang. Tetapi untuk mengatakan bahwa pemuda di depannya adalah orang yang mengalahkan adiknya Creed Moreno dan membuatnya mati, Salem Moreno tidak akan percaya. Lagi pula, meskipun adik laki-lakinya bukan orang yang baik, dia juga seorang raja senjata. Orang yang bisa dengan mudah mengalahkan raja senjata tidak mungkin pemuda seperti itu. Lupakan saja. Sebagian besar kekuatan di Outskirt dikirim untuk mengujiku. Aku ingin melihat apakah aku berani melenyapkan nyawa seseorang. Jika itu masalahnya, aku akan melenyapkan satu untukmu. Memikirkan ini, ada sedikit niat membunuh di mata Salem Moreno. Orang-orang lain di platform tinggi semuanya tampak berbeda saat ini. Conrad Serai melirik Ernest Ray dengan tatapan sedikit terkejut. Karena Ernest Ray yang sangat gugup sebelumnya, kini bersandar di kursi Grandmaster dan minum teh dengan postur seperti seorang raja. Ini membuat Conrad Serai tidak bisa tidak memahami Harvey York. Dia merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak bisa memikirkan di mana dia bertemu dengannya. Colby Thompson, di sisi lain, memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. Dia mengingat dengan hati-hati bahwa di antara 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno, sepertinya tidak ada orang seperti itu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Dia tidak memiliki identitas, tidak ada keterampilan, dan dia masih berusaha untuk menarik perhatian di saat seperti ini. Bukankah dia hanya mencari kematian? Colby Thompson ingat apa yang terjadi di bandara. Setelah dia menyadarinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Raul Cobb, apakah menurutmu pemuda ini bisa melawan Salem Moreno? Dengan begitu banyak orang yang hadir, siapa yang bisa menjadi lawan Salem Moreno? Menjadi lawannya. Yang paling penting adalah niat membunuh Salem Moreno sekarang telah tumbuh. Dalam hal ini, siapa yang bisa menghentikannya? Pemuda ini pasti akan hancur. Mendengar ini, Colby Thompson bisa hanya menghela nafas, dengan sedikit ketidakberdayaan dalam ekspresinya. Dia juga ingin membiarkan Raul Cobb secara paksa mengambil tindakan dan membawa Harvey York pergi. Tapi sekarang tampaknya dalam keadaan ini, jika Raul Cobb bertindak secara paksa, dia pasti akan menjadi daging cincang untuk makanan anjing. Harlan Yig yang sangat cemas bahkan merasa akan pingsan. Dia merasa bahwa apa yang baru saja dia katakan terlalu berat untuknya. Oleh karena itu, Harvey York tidak bisa tidak naik ke arena karena pembawaan remajanya, yang hanya ingin membuktikan dirinya. Pada saat ini, Harlan Yig seperti ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Hanya Wesley Cobb dan Billy Higg yang tetap tenang dan hanya saling memandang. Ibu dan anak ini sudah melihat kemampuan Harvey York dan tahu bahwa Harvey York yang benar-benar sudah mengalahkan Wuhai Kawashima. Tapi apakah dia benar-benar bisa menjadi lawan dari Dewa Perang seperti Salem Moreno? Pada saat ini, Salem Moreno menatap Harvey York dengan dingin, dan berkata dengan setengah tersenyum. Anak muda, orang yang aku cari adalah legendaris yang mendorong perbatasan, bukan orang biasa. Tentu saja, jika kamu ingin menantang garis bawahku dan memprovokasi martabatku, maka aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Katakan, bagaimana kamu ingin mati? Saat mengatakan itu, niat membunuh langsung menyapu ke arah Harvey York. Chapter 5879. Semua orang sepertinya merasa kedinginan dan beberapa orang mulai gemetar. Tetapi di hadapan aura pembunuh yang dapat menakuti orang sampai mati, Harvey York tidak merasakan apapun sedikitpun. Dia hanya berkata dengan ringan. Jika orang yang kamu cari adalah orang yang mengalahkan Creed Moreno dengan satu gerakan, maka itu aku. Jika kamu mencari orang yang mengalahkan Wuhai Kawashima, itu juga aku. Aku juga yang sudah membuat Stefan Augustus dan Julie Augustus berlutut di depanku. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Ada apa? Kamu tidak percaya? Mendengar kata-kata percaya diri Harvey York, para penonton tersentak.
Orang ini mengatakan bahwa dia benar-benar Master York. Bagaimana ini mungkin? Tapi pencapaian yang dia katakan semuanya benar. Bagaimana orang biasa bisa tahu? Orang-orang di platform tinggi saling memandang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Conrad Shrey tiba-tiba teringat. Bajing? Bajing inilah yang mengirimku ke kantor polisi saat di rumah leluhur keluarga Shrey. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Wajah Salem Moreno terlihat muram. Dia tidak peduli apakah yang dikatakan Harvey York itu benar atau tidak, dia sudah memutuskan untuk melenyapkannya saat ini. Harvey York berkata dengan ringan. Meskipun aku benar-benar ingin mati, tapi sangat disayangkan bahwa orang yang dapat melenyapkanku belum lahir. Termasuk kamu, Dewa Perang tingkat menengah. Kamu hanya dapat menakuti-nakuti orang yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Tapi di depanku, itu tidak ada apa-apanya. Bahkan jika gurumu Henry Kick ada di sini, dia mungkin bisa mengambil 2 atau 3 gerakan saja di depanku. Tetapi kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Sekarang berlutut dan mengaku kalah. Jika tidak, aku bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah keluar dari outskirts selangkah pun. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Salem Moreno langsung muram seolah-olah dia telah memakan kotoran. Pada saat ini, Ernest Ray juga melambat. Dia berdiri dengan gemetar dan berkata dengan keras. Tuan Muda York, semuanya tergantung padamu hari ini. Tolong beri pelajaran yang bagus kepada orang Amerika ini. Beritahu dia, negara H adalah negara yang hebat. Hanya karena dia memiliki sedikit kemampuan. Dia berani berbicara omong kosong. Mendengar ini, semua penonton tersentak. Mungkinkah pemuda yang tampak biasa ini benar-benar Master York legendaris yang mendorong musuh yang tak terhitung jumlahnya dari outskirt? Apakah semua pencapaian yang baru saja dikatakannya itu benar? Bahkan seorang pria besar seperti Kiran Petler, yang telah berada di Siberia selama bertahun-tahun dan telah menyaksikan perang yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, kepalanya seperti akan meledak. Bagaimana mungkin dia Master York? Kiran Petler sudah membaca informasi Harvey York tidak kurang dari 10 kali. Selain sedikit terampil dan dicurigai berasal dari keluarga York di outskirt, tidak ada yang menarik perhatian sama sekali. Namun, pada saat ini, Ernest Ray terus mengatakan bahwa dia adalah Master York. Master York legendaris yang mengalahkan Creed Moreno dan Wuha Kawashima. Orang yang memaksa Stefan Augustus dan Julie Augustus berlutut di depannya. Betapa luar biasanya itu. Harlan Hick bahkan lebih tercengang, tidak dapat berbicara sama sekali. Dia menatap Harvey York, dan tidak percaya bahwa apa yang dia dengar itu benar. Sepertinya kamu benar-benar Master York. Salem Moreno kembali ke akal sehatnya saat ini, dia berbicara dengan lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Tetapi kata-katanya masih didengar oleh semua.